cukup memberatkan itu adalah saham-saham dari sektor perbankan big caps. Iya. Kayaknya kalau misalnya nggak ada saham-saham dari grupnya Pak Prayogo yang lumayan hijau hari ini walaupun akhirnya ditutup terkoreksi, ini ISG bisa minus lebih dalam. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di hari ini. Pemirsa, di mana harga saham gabungan berbalik melemah usai menyentuh intraday tertinggi di sesi pertama pada pagi tadi di 8.622 dan saat ini kembali diperdagangkan di level 8.500-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 08517810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosef Gabetua yang merupakan founder of Namora Fund. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosef. Selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosef sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Langsung saja Pak Yosef, kita analisis dari sisi teknikal Pak. Pergerakan indeks harga saham gabungan berbalik melemah cukup dalam usai menembus intraday tertinggi di sesi pertama pada pagi tadi, melanjutkan penguatan di penutupan perdagangan hari sebelumnya. Iya, kalau misalnya melihat apa yang terjadi, kenapa ISG akhirnya turun, ini penggerak-penggeraknya kalau kita lihat index mover lah ya, kita lihat penggerak ISG hari ini awalnya itu ada 5 saham yang terafiliasi dengan saham Pak Grup Prayogo itu menopang ISG signifikan, tapi ternyata di akhir market ini terjadi koreksi, seperti contoh saham CDIA itu dari plus sekitar 7-8% itu akhirnya terkoreksi. Jadi ini sebenarnya cukup bisa dibilang sangat dipengaruhi oleh beberapa grup konglomerasi untuk pergerakan hari ini, dan koreksinya sendiri sebenarnya yang cukup memberatkan itu adalah saham-saham dari sektor perbankan big caps. Yeah. Kayaknya kalau misalnya nggak ada saham-saham dari grupnya Pak Prayogo yang lumayan hijau hari ini walaupun akhirnya ditutup terkoreksi, ini ISG bisa minus lebih dalam. Seperti itu. Jadi ini kita belum tahu karena ini mungkin kalau penutupan hari terakhir ini kita cuma 1 hari lagi sebelum masuk periode window dressing ya, mungkin nyari entry point yang baik mungkin. Baik Pak Yosef, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini yang sudah kembali ke 8.500-an, Anda melihat nih posisi koreksi masih cukup wajar Pak, supportnya masih terjaga? Kalau untuk sekarang sih sebenarnya ini kan kita masih di area all time high ya, jadi masih dekat dengan level all time high. Menurut saya masih dalam potensi yang wajar, ini masih sangat bullish untuk trennya sendiri, ini masih sangat bullish. Jadi ada koreksi 1-2 hari seperti ini menurut saya sih oke-oke aja lah, ini masih koreksi sehat lah. Baik, arah jangka pendek besok jelang libur akhir pekan Pak, kemudian juga di pekan depan memasuki perdagangan di bulan Desember Pak, bulan terakhir, tinggal menyisakan beberapa minggu ke depan, karena di Desember juga hari libur juga cukup banyak ini Pak Yosef. Iya. Saya sih masih optimis, walaupun mungkin kalau ngelihat besok apakah akan hijau atau merah sih, biasnya saya ini berharap besok ada koreksi sedikit lah supaya ini window dressingnya lebih pekat nih di Desember. Jadi kalau misalnya terjadi koreksi besok, justru istilahnya memperbesar chance untuk ISG bisa mencatatkan hijau lagi di bulan Desember. Jadi tren window dressingnya bisa tetap terjaga. Baik, bagaimana Anda melihat peran dari investor asing ketika di hari perdagangan kemarin Pak, intraday tertinggi, penutupan tertinggi disentuh oleh indeks harga saham gabungan, tapi asing masih melakukan net sell Pak Yosef? Jadi kalau misalnya kita ngelihat sekarang Mas David, mungkin melihat pergerakan investor asing terhadap ISG itu lebih kurang relevan untuk ISG secara keseluruhan ya, kecuali ke saham-saham yang memang foreign dominated. Kalau misalnya saham-saham yang memang banyak dikendalikan sama investor asing, scriptless-nya, scriptless atau free float-nya itu akan lebih relevan kita ngelihat pergerakan asingnya. Cuman kan kalau ngelihat sekarang, ISG itu udah cukup banyak nih saham-saham yang memang kendalinya itu dari konglomerat lokal, istilahnya investor asingnya sedikit di situ, itu udah mulai banyak di top 10 mover kayak gitu.
Baik Pak Yosep, dari beberapa sektor dan saham perbankan big cap hari ini menjadi pemberat utama Pak. Boleh langsung kita ke BMRI Pak. BMRI mengalami tekanan paling dalam di atas 3%. Tapi beberapa hari sebelumnya atau 2 hari terakhir BMRI sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan Pak Yosep. Kalau untuk BMRI sendiri ini seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk melihat investor asing, kalau ISG memang kurang relevan, tapi kalau kita lihat yang foreign dominated stock itu lebih relevan nih. Bank Mandiri itu sebenarnya dari akhir bulan Oktober investor asing tuh borong cukup banyak, dan itu juga korelasinya terlihat dengan harga sahamnya yang naik cukup signifikan juga. Dari Oktober tuh masih sekitar 4.000-an, sekarang 4.800, cukup signifikan. Ada momen koreksi seperti sekarang menurut saya oke-oke aja, ini masih koreksi yang sehat mengingat harga saham BRI udah naik cukup tinggi. Kalau misalnya untuk level support yang bisa diperhatikan dalam jangka pendek di 4.600, itu bisa kita perhatikan karena inflow-nya ini masih tebel nih. Kayak gitu, dan target profitnya mungkin di 5.300 itu melihat ada window dressing ini masih cukup wajar. Baik, dari perbankan big cap Pak, kita beralih kepada saham-saham di perbankan digital. Hari ini berbeda arah, beberapa sahamnya naik cukup signifikan, bahkan ada yang mengalami auto reject atas, menguat di atas 24%. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah ini ada sisi rotasi Pak? Kemudian ada sentimen-sentimen lain tidak? Mungkin Superbank, kemudian kinerja dari emiten digital, perbankan digital harus diakui juga di kuartal ketiga mengalami penguatan yang cukup signifikan secara dominan. Jadi kalau misalnya untuk perbankan digital sendiri, ini satu benar bahwa ini kita mulai melihat nih, mulai banyak turnaround nih dari yang tadinya perbankan digital itu masih minus, masih mencoba adjusting dengan gimana nih bisnis perbankan digital nih supaya bisa profitable. Itu kita bisa lihat bukunya semakin bagus. Yang kedua, memang ada momentum dari IPO Supa atau Superbank ini. Ini kan kalau kita lihat hampir di semua media belakangan ini semuanya ngebahas soal IPO Supa. Dan akhirnya perbandingan yang paling relevan adalah peer-nya siapa. Akhirnya mulai dibandingin nih, bank digitalnya ada Arto, BBYB, BBHI. Akhirnya mulai kelihatan nih di filter mana sebenarnya yang undervalued atau secara valuasi masih lebih murah. Ini kalau kita lihat BBYB itu hari ini arah. Ya, betul, kalau misalnya memang hari ini auto reject atas, dan kalau memang lihat perbandingan beberapa waktu terakhir nih saya coba riset juga, secara PER dan PBV BBYB itu memang yang paling murah. Jadi ini istilahnya volumenya lagi banyak mengarah ke situ, mata investor lagi banyak menatap ke sektor bank digital, dan akhirnya mulai terfilter nih mana yang kira-kira lebih rendah resiko. Pak Yosep, kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Kebetulan di WhatsApp interaktif sudah ada beberapa pertanyaan menanyakan perbankan digital. Nanti kita akan coba ulas dari sisi teknikalnya. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Nanti kita akan coba lihat juga saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Langsung Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham yang pertama datang dari perbankan digital, di mana saham-saham perbankan digital hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dan ternyata yang masuk ada Arto pemirsa, direkomendasikan buy, supportnya di 2000, resisten hingga ke 2400. Kemudian dari properti ada SSIA, buy di 1650, resisten hingga ke 2100. Dari teknologi ada Buka, juga direkomendasikan buy 160 hingga ke 200, dan TPIA dari saham grup Prayogo Pangestu juga direkomendasikan buy, supportnya di 7000, resistennya cukup lebar hingga ke 7800 rupiah per sahamnya. Ya, 4 saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan
pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya terkait dengan kebangkitan saham-saham perbankan digital di sepanjang perdagangan hari ini di tengah pelemahan perbankan big cap, di tengah pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Analisis dan rekomendasi, terutama dari sisi pertimbangan Pak. Tadi Anda katakan BBB memiliki valuasi yang lebih menarik jika dibandingkan dengan bank digital lainnya. Dan Arto masuk ke dalam saham pilihan Anda, tentu punya pertimbangan tersendiri. Analisisnya untuk Arto. Oke, kalau untuk Arto sendiri jelas ini momentumnya karena volume yang lagi didatangkan sama IPO Supa ini cukup menarik nih. Jadi seperti tadi saya sempat mention juga, mata investor lagi banyak mengarah ke saham perbankan digital. Jadi kalau kita ngelihat Supa ini kalau misalnya memang akan IPO di harga tertingginya, itu pair-nya itu paling premium di antara bank digital yang ada di bursa kita. Jadi ini istilahnya memberikan room to grow, memberikan gambaran bahwa kalau misalnya Supa bisa di level setinggi itu, harusnya Arto juga bisa nih ke level segitu. Kalau misalnya kita ngelihat di antara yang sudah IPO, Arto itu sebenarnya paling premium. Itu pair-nya itu kalau nggak salah di atas 100 yang projected-nya dan PBV-nya sekitar 3. Cuman kalau misalnya ngelihat Supa itu dengan revenue yang sebenarnya relatif masih kecil, itu sekitar 200-an pair-nya. Jadi sebenarnya ini memberikan peluang bahwa Arto nih masih lebih menarik nih kalau misalnya dibanding Supa seperti itu. Itu pertimbangannya untuk Arto. Baik. Buy di level berapa? Support dan resistennya Pak. Penutupan hari ini di 2090 menguat di atas 4%, Pak Yosep. Kalau untuk support dan resistennya seperti yang sudah ditulis di ini aja, kalau Arto di supportnya di 2000, resistennya di 2400. Seperti itu. Buy di level berapa? Di level penutupan hari ini masih untuk trading jangka pendek ya, setidaknya sampai IPO-nya Supa ini masih cukup menarik nih. Dan beberapa saham bank digital lainnya itu sebenarnya masih cukup menarik. Apakah perbankan digital akan mengalami rally Pak secara keseluruhan mungkin jelang IPO-nya Supa ini? At least sampai tanggal IPO menurut saya volume yang mengalir ke saham-saham perbankan digital ini akan cukup menarik. Baik. Karena kalau Supa beneran diminati, seharusnya mereka akan melihat kan peer-nya seperti apa kondisinya. Baik, dari Arto kita bergeser ke samping kedua Pak, dari properti ada SSIA, Anda juga rekomendasikan buy 1650, resisten hingga 2100. Analisis untuk SSIA Pak, masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Kalau untuk SSIA sendiri ini sudah mungkin dibilang sudah sebulan lebih ini sahamnya bergerak di level segitu-segitu aja, dan kalau misalnya kita ngelihat transaksinya dari big player, sebenarnya ini kan saham dari grupnya Dwi Muria Investama Andalan, grup Jarum nih. Itu sempat berebut tuh beberapa bulan yang lalu, sempat heboh juga berebut antara grup Prayogo dan grup Jarum, dan akhirnya sekarang yang pegang grup Jarum paling besarnya. Nah, ini beberapa waktu terakhir itu kita lihat ada Henan Asset Management itu borong cukup banyak saham SSIA. Ini pertimbangan ya optimisme lah kalau kita ngelihat, dan kalau ngelihat dari transaksinya sendiri ini sebenarnya sedikit demi sedikit mulai ada terjadi pembalikan arah, dan akumulasi juga sedikit demi sedikit mulai terlihat lagi di SSIA setelah terdistribusi cukup lama nih dari Juli sampai November pertengahan. Iya, bahkan di Juli sempat ke 2.800-an untuk SSIA ya Pak ya? Betul. Baik, buy di level berapa Pak untuk SSIA? SSIA di level penutupan hari ini di level 1.700 sampai 1.800 itu masih level yang cukup oke lah untuk bisa cicil beli untuk saham SSIA. Lebih ke trading juga Pak? Dengan resisten tadi di 2.100 itu target sampai kapan? Oke, kalau 2.100 ini mungkin hold setidaknya sampai akhir tahun lah kalau untuk SSIA. Baik, sampaian kedua ada SSIA pemirsa, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari teknologi ada Buka. Tadi juga direkomendasikan buy, supportnya di 160, resistennya hingga ke 200. Analisis untuk Buka, Pak Yosep. Untuk Bukalapak sendiri ini sebenarnya kalau kita ngelihat di antara saham yang ada di grup MTech, Buka ini yang paling fleksibel.
Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih harga market cap lah ya istilahnya, kalau kita mau beli buka bulat-bulat itu market capnya itu kalau nggak salah sekitar 17 triliun. Ya. Dan mereka itu punya cash juga sekitar angka yang sama. Jadi ini istilahnya nih bisnisnya ini udah nggak terlalu bergerak signifikan. Kita bisa lihat dari short term debt, long term debt ini nggak terlalu besar lagi, sedangkan total aset masih cukup besar dan cash masih cukup besar. Jadi istilahnya ini bisa hampir gratis nih ketika dibeli bulat-bulat 17 triliun dapat cash 17 triliun juga. Ini pertimbangan yang cukup menarik dan grup ini pun lagi bergerak signifikan, dan kalau misalnya ngelihat dari momentumnya harga saham buka ini lagi di fase sideways. Yeah. Cukup menarik fase sideways-nya, ada akumulasi dikit-dikit. That's why menurut saya ini cukup menarik. Kalau istilahnya seperti ini Mas David, kalau misalnya ada sentimen sedikit aja yang cukup positif di saham buka, mungkin ini lebih eksplosif lah sahamnya dibanding saham di grup MTech lainnya. Baik, buy di level berapa Pak untuk buka? 170 sampai di 160 itu level buy yang cukup oke lah. Ya, penutupan hari ini di 170, menguat di 1,19%, intraday sempat melemah tadi ke 167. Buy bisa dilakukan di 160-an pemirsa. Dari buka kita beralih ke sampilan terakhir, Pak Yosep. Anda rekomendasikan dari saham grup Prayogo Pangestu, Pak, TPIA. Di tengah penguatan beberapa saham Prayogo Pangestu kecuali brand hari ini melemah, TPIA juga menguat di 2,79%, 7375. Penutupan hari ini, analisis dan rekomendasi buy di level berapa untuk TPIA? Kalau saya untuk TPIA sendiri ini, yang pertama yang jadi pertimbangan itu adalah ini mungkin perusahaan atau perusahaan di grupnya Pak Prayogo yang bisa dibilang lagi sibuk banget ekspansif nih. Ini kan banyak SPBU di Singapura itu dibeli, mereka udah dapat loan-nya juga. Jadi ini bisa dibilang udah semakin dekat ke closing deal untuk mereka sendiri. Jadi untuk overall ini cukup menarik, dan kalau kita lihat 2 bulan terakhir, 3 direkturnya dari TPIA itu borong nih. Yang paling baru kemarin kalau nggak salah muncul beritanya, di keterbukaan informasi juga ada, itu Pak Erwin Ciputra itu direksinya beliau banyak lah tercatat di sebagai direksi di perusahaannya Pak Prayogo. Jadi ini cukup menarik dan mengingat satu hal mungkin ya, kalau misalnya dari window dressing sendiri ini bisa dicek nanti di window dressing sendiri, salah satu saham yang tren hijaunya paling tinggi di bursa kita di periode Desember itu adalah TPIA ini. Kayak gitu. Mungkin bisa dicek nanti. Kalau nggak salah dalam 10 tahun terakhir cuman satu yang merah, 9-nya hijau. Jadi mungkin mereka memang menempatkan Desember itu sebagai periode hijaunya mereka. Baik. Seperti itu Mas David. Oke, kita sama-sama lihat nanti ya Pak ya. Semoga. Untuk saham-saham grup Prayogo Pangestu. Dan sebelum terakhir pembahasan saham pilihan, TPIA buy di level berapa Pak? TPIA di level sekarang 7.200, 7.300 ini cukup oke lah. Baik. Pak, saham pilihan yang direkomendasikan ada Arto, SSIA, Buka, dan TPIA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Yosep dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah di 0,65%. Namun di menit-menit terakhir jelang penutupan pelemahan sempat terpangkas meskipun tidak terlalu signifikan karena level terendah hari ini di 8.521 dan saat ini penutupan di 8.545.865. Intraday tertinggi hari ini, intraday tertinggi sepanjang masa di 8.622.268 pasca dibuka di zona hijau di 8.611. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga LQ45. MNC 36 ditutup melemah di 1,31%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,44%, LQ45 tertekan cukup dalam di 1,47%. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral.
Properti menguat di 1,88%, industri juga menguat di 0,54%, konsumsi primer melemah di 0,74%, dan kesehatan juga tertekan di 0,52%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa didominasi oleh saham-saham konglomerasi. Ada Cuan menguat di 2580, transaksi hingga 1,1 triliun. Mina juga menguat, Ratu Hapsoro hari ini juga menguat di 12.125, dan BRPT juga menguat di 3.600. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser, ada Bumi hari ini berbalik melemah cukup dalam di 242 penutupan. BMRI juga melemah 3%, Inet tertekan di 630, dan SMGR berbalik arah melemah hari ini di 2870. Updatean penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yosep, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Bapak Yohan dari Jakarta, Pak, menanyakan saham UPI. YUPI sudah buy di 1.500, cut loss atau masih bisa di hold, Pak Yosep? Di 1.800, sorry. 1.500, Pak. Oh, 1.500. Oke, Ya. ini menurut saya di hold aja dulu. Ini akumulasi masih cukup bagus, walaupun transaksinya nggak terlalu besar sih untuk saham ini. Jadi di hold aja, targetnya mungkin ya 1.700 lah. Ya. Target terdekat 1.770. Baik. Support mungkin untuk mengamankan profit yang sudah ada, Pak? 1.600 itu menurut saya level support yang bisa diperhatikan. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan lainnya, Pak. Ada Bapak Thomas BJ, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan ICBP, Pak, sudah punya harga di 8.800-an. Potensi ke depan untuk ICBP? Untuk ICBP sampai sekarang mungkin kalau kita lihat dari akhir Oktober tuh masih cukup banyak outflow dari investor asing, tapi belakangan sih udah mulai kembali. Hopefully sih ini akan terjadi rebound. Mungkin targetnya atau ini dulu deh, level cut loss-nya bisa dipertimbangkan di 8.300. Baik. Jadi kalau misalnya tembus itu kayaknya udah terlalu dalam tuh untuk ICBP, dan targetnya itu mungkin di 8.800 lah. Baik. Ya, sekitar 8.800 sampai 9.000. Oke. Baik, selanjutnya kita ke Medan, Pak. Bapak Mahmudin Sregar menanyakan UNTR, Pak, sudah punya di harga 24.620. Target price terdekat untuk UNTR. UNTR sendiri ini sebenarnya bagus banget kalau kita ngelihat inflow dari investor asingnya bagus, terus juga akumulasinya bagus. Ini mungkin target yang paling dekat di 30.000 lah, itu mungkin level psikologis yang ya mungkin orang akan lebih banyak bereaksi ketika UNTR udah bergerak ke 30.000. Baik. Selanjutnya menanyakan dari saham Plantation, Pak, BWPT sudah beli di 160, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Potensi ke depannya untuk BWPT? Untuk BWPT sendiri ini sebenarnya di hold aja dulu, walaupun ini sebenarnya harganya udah relatif cukup tinggi, setidaknya tertinggi di tahun inilah ini, karena di tahun 2020 dia harganya pernah lebih tinggi. Setidaknya sampai level 180 di hold aja menurut saya. Oke, profit taking di level berapa? Di 180, Mas. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Jakarta, ada Bapak Fikri menanyakan saham DLVA, Pak. Nyangkut di 17.10. Apakah sudah kemungkinan naik akhir tahun atau terus akan mengalami koreksi, Pak Yosep? Kalau DLVA saya nggak terlalu familiar dengan pergerakannya. Untuk saham seperti ini saya sih nggak berani merekomendasikan ya. Maksudnya transaksinya juga terlalu kecil untuk take action di sini. Baik, selanjutnya Pak tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan perbankan digital BBYB hari ini melesat cukup signifikan, sudah punya di harga 400, sarannya seperti apa, Pak? Let the profit run, setidaknya sampai IPO dari Supa untuk BBYB.
Oke, hari ini ditutup 494, melesat di 24,75%. Ke pertanyaan selanjutnya, Pak Yosep, Ibu Ayu dari Jakarta, Pak, menanyakan saham PSAB. Analisanya dalam waktu dekat ambil posisi 545, Pak. Untuk PSAB sendiri ini sebenarnya satu udah ada di level support, yang kedua akumulasinya bagus. Ya. Jadi di 600, target ke 630 untuk level resisten terdekat menurut saya achievable sih untuk PSAB. Oke. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham MAPA, Pak, di 775 buy-nya. MAPA 775 sebenarnya ini cukup bagus dari awal Oktober, tapi belakangan ini mulai terlihat distribusi. Ini mungkin bisa maksudnya average down di level sekarang sih sebenarnya udah cukup oke. Kalau misal memang belum terlalu besar di situ, targetnya ya ke 800-an lah untuk terdekat. Dipertimbangkan untuk cut di 680 lah. Oke, supportnya ya, Pak ya? Iya, untuk support. Baik, penutupan hari ini masih di 725, melemah di 2,03%. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Yosep menanyakan saham Goto, Pak. Untuk Goto sendiri ini dalam posisi bisa dibilang in a good shape lah ya. Ini mereka lagi ada rotasi juga dari kepemimpinannya juga, dan akumulasinya cukup bagus. Mungkin bisa dipertimbangkan level supportnya 60. Targetnya itu ya nggak usah muluk-muluk dulu, ke 75 deh. Itu menurut saya target yang achievable. Ya, kebetulan sudah ambil posisi ternyata, Pak, di 68. 68 ya. Saya sih hold aja dulu untuk Goto. Baik, penutupan hari ini flat di 65, intraday tertinggi di 66. Selanjutnya menanyakan saham Telkom, Pak, target sampai dengan akhir tahun sudah ambil posisi di harga 3.200-an. Kalau untuk Telkom sendiri ini salah satu saham yang paling diminati investor asing belakangan ini. Jadi menurut saya hold aja dulu untuk saham Telkom ini, posisinya bagus banget. Kalau dari investor asingnya borong banyak, targetnya ya 3.800 lah untuk target terdekat di Telkom. Sampai dengan akhir tahun? Sampai dengan akhir tahun ya hopefully, ngelihat dari inflonya bisa tercapai lah seharusnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya menanyakan emiten emas, Pak, ada harta ingin masuk, direkomendasikan tidak, Pak? Ketinggian kalau untuk harta mungkin di 1.200 itu mungkin level yang lebih bijak lah untuk kita mulai beli harta. Baik, penutupan hari ini di 14.90, pemirsa, melemah di 1,65%. Waktu kita cukup terbatas, Pak Yosep. Terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu, dan terima kasih juga yang sudah bergabung di WhatsApp Interaktif, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan perdagangan sama di perdagangan di hari selanjutnya. Pak Yosep, terima kasih, sehat selalu, Pak. Thank you, Mas David. Sehat Baik, selalu. terima kasih untuk Bapak Yosep Gabetua, founder of Namura Fund. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Market Hal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.